Baik, para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama dengan khidmat, dengan khusyuk mendengarkan ceramah agama dari guru kita yang mulia Abu Ya Dr. Al-Haj Ar-Razi Hashim MA. Kepada yang terhormat Abu Ya Dr. Al-Haj Ar-Razi Hashim MA, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikri ismihi tanawwaral qulub. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, Masjid Sayyidah Khadijah walaupun sudah masuk bulan apa ini Kiai? Sudah Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal ya. Orang Tambun suka maulid. Insya Allah kalau masih ada maulid di dunia, dunia aman ya. Apa jaminannya? Jaminannya adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kampung, satu negara pun kalau mereka bikin maulid itu negara diberkahi, apalagi cuma kampung ya. Maka kita bersyukur negeri yang paling bebas bikin maulid, negeri Indonesia. Alhamdulillah. Ada yang bid'ahin nggak Kiai? Ada. Jalan aja tuh ya. Dan saya salut Lazisnu diam-diam nggak perlu koar-koar bantu Palestina. Itu luar biasa buat antum ya. Nggak usah tak macem-macem, bantu Palestina. Nggak perlu rame-rame, bantu Palestina. Kita nggak ada urusan Hamas mau Fatah mau debat, yang penting kita cinta Palestina. Tolong dibedakan ya. Hamas baru muncul 87, sebelumnya Fatah yang berjuang. Sebelum itu sudah ada orang berjuang untuk Palestina. Maka doa kita umum, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin wahid. Ya Allah bantu semua mujahid dimanapun mereka berada, wabil khusus di Palestina. Namun biasa ini zaman fitnah, orang suka bolak-balik ya. Kita cinta Palestina dibilang kita benci Palestina, cuma karena beda manhaj, karena cuma beda organisasi ya. Tapi kita bersyukur negeri ini Masya Allah jaga. Alhamdulillah. Syukur ini kita sempurnakan dengan bersolawat kepada hamba yang paling bersyukur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah hadir di masjid kita Pak Ketua PKM Ustadz Jamaluddin, para guru-guru, Ustadz Zaidan, Ustadz Mubashir, Ustadz Saiful, Ustadz Tohari, Ustadz Abdul Rahman. Ustadznya 5, minggunya ada 4, cukup nggak tuh? Cukup ya. Alhamdulillah tadi beberapa kiai saya ketemu juga, Ketua DNU Kiai Haji Zamroni, Kiai Dede barusan ya, Kiai Agus, Pak Ketua, Pak Kiai juga nggak?
Pak Ketua RW, Pak Ketua RW mana Pak Ketua RW? Mana Pak RW? Oh Pak RW, Pak Awang ya, ya barakallah. Insya Allah saya mau bacakan yang ada di Dia Ulami, beberapa kalimat saja, nanti kita urai supaya membaca tahu maknanya ya. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para pewarisnya, para zuriatnya, para pejuang dimanapun mereka berada, guru-guru kita, masyaikh kita, kiai-kiai kita. Al-Fatihah. Bismillah. Sering merasa gundah nggak? Sering. Bener. Mau tahu obatnya nggak? Beneran. Lagi galau nggak? Nih coba dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, ini kata yang buat nazam. Wallahi, apa arti wallahi? Demi Allah. Ma dzukiral habib, tidaklah disebut nama sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekasihnya cuma Rasulullah ya. Kalau kekasih yang bukan Rasulullah kadang bikin susah, bikin payah pikiran, bikin nyesek di dada. Tapi kalau sang Al-Habib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zukiral habib ladal muhib, tidaklah disebut nama sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladal muhib, di hadapan yang mencintainya. Cinta Rasulullah tidak? Benar cinta. Berapa kali nyebut nama Rasul setiap hari? Banyak. Alhamdulillah. Minimal orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal sholawatnya 300. Udah belum? Kalau lebih alhamdulillah. 300. Bisa ngamalin tiap hari nggak? Kata Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaul Badi', sekurang-kurangnya pecinta baginda berselawat kepadanya 300 setiap hari. Sekurang-kurangnya. Sudah belum mas? Sudah? Belum ya? Itu handphonenya kok lebih lama dipakai daripada sholawatnya. Kata kawan, pakai tasbih bid'ah. Hah? Tapi kalau pakai handphone gak bid'ah. Katanya mau boikot produk Israel, handphonenya Apple, iPhone. Ya, lucu-lucuan zaman now ya. Mau boikot produk Cina, handphonenya Oppo. Ya, saya kira Oppo itu buatan Jawa Barat sama Jawa Timur. Wallahi, ini sumpah, tidaklah disebut nama sang baginda di sisi pencintanya. Itu syaratnya, mesti cinta dulu. Ada cinta tapi nggak kenal? Bisa nggak mencintai orang yang nggak dikenal? Bisa. Cintai kucing dalam karung. Cinta itu mesti kenal, gak kenal gak bisa cinta. Maka jika disebut muhibbun Nabi, orang yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenalan Bang Banser, itu kenalan pertama pakai nama atau pekerjaan atau gaji? Gajimu berapa begitu? Atau langsung tanya alamat, kamu alamatnya di mana dek? Si dedeknya langsung kabur. Benar gak? Langsung ditanyain alamat kabur gak? Langsung kabur, tanya nama dulu, dikenal dulu, tahu dulu sifatnya, tahu dulu kebiasaannya, baru dilamar, baru jatuh cinta. Mana ada orang cinta tanpa mengenal? Maka kenali dulu sifatnya, kenali dulu namanya, baru jatuh
cinta. Jadi kalau disebut, jika dikenang, disebut-sebut, didendangkan nama sang baginda di sisi orang yang mengenal dan mencintainya, illa wa adha walihan naswana, kecuali hatinya yang tadi galau gundah langsung menjadi terang benderang dan senang. Ini pakai wallahi, demi Allah. Maka dapat dipastikan orang yang suka maulid jarang stres, jarang marah-marah, benar nggak? Tapi kalau maulidnya nggak beres, marah-marah mulu kerjaannya, ceramah aja marah-marah. Saya yakin nih para kiai ini nggak suka marah-marah ini ya. Ini mantan suka marah-marah ini dulu. Jadi obat galau apa? Obat galau? Sebut nama baginda, kenali dia. Jadi nanti kalau galau, setel kisah Nabi Muhammad SAW, pasti hilang galaunya. Pasti hilang kalau ini pakai wallahi, demi Allah. Berarti ini beliau serius kalau ngomong. Saya bukan mau ngangkat-ngangkat yang hadir, tapi kalau menurut buku ini, dia ulame, siapapun yang hadir malam ini boleh disebut muhibbun Nabi SAW. Apa kata beliau? Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Manakah pecinta yang rela berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal yang berharga dari dunia? Bikin maulid duitnya dikit apa banyak? Tapi orang karena ada cinta kepada sang baginda, duit sedikit terasa, duit banyak terasa sedikit. Duduk-duduk lama begitu capek nggak? Tapi kalau mendengar kisah baginda capek nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ada sahabat Nabi, Nabi ditombak orang dari jauh. Nabi nggak pakai tameng, dia berdiri di hadapan baginda, dialah yang tertusuk, mati syahid fisabilillah. Itu orang meninggalnya paling indah. Dan semua sahabat Nabi berpikir, coba kalau aku yang terbunuh itu. Setelah dia meninggal, Nabi doain, Nabi sholatin, Nabi doain, Allah marhamhu, Allah firlahu. Apa kata sahabat yang lain? Ya Allah, seandainya aku jenazah yang didoakan Nabi itu. Begitu orang kalau sudah cinta. Kalau kita cinta, berkorban nggak? Bang, Mas, punya istri nggak? Bener. Itu kerjanya duitnya untuk siapa? Untuk ayang. Bener gak? Karena cinta atau bukan? Itu istri kita bukan saudara kita juga bukan ya? Ketemu gede kan? Kenapa kita kemudian mau berbagi harta dengan dia, berbagi capek dengan dia? Karena cinta. Tapi cinta kepada istri, kepada suami tidak boleh melebihi cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW. Mau imannya sempurna? Benar, serius. Kita praktek nih ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kamu nggak sempurna imannya. Bahkan kalau ahli hakikat ngomong kepada saya, engkau belum dihitung mukmin hakiki hatta akuna ahabba ilai, sampai aku sang Muhammad sang kekasih lebih engkau cintai dari dirimu, dari pasanganmu, dari pekerjaanmu, dari hartamu. Maka saya kasih kabar kepada orang yang donasi bikin maulid, antum gak usah merasa rugi. Itu Nabi pandang, itu Nabi catat itu. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Allah, ini ada orang bikin maulid, dia berkorban untuk memaulidkanku. Sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ahlu bait kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Abu Lahab. Abu Lahab masih paman Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
Apakah dia, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ini masih ketemu nanti sanadnya di atas. Mereka itu ketika Nabi SAW lahir pernah bahagia, memerdekakan budaknya. Maka kata Nabi SAW, setiap hari Senin itu orang walaupun disiksa di neraka, siksaannya dikurangi karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau udah gak cinta sama Nabi gimana? Kalau gak cinta sama istri, mau berkorban gak mau untuk istri? Mau korban untuk istri tetangga? Dicurigain ntar. Sama orang ketemu di jalan, mau korban? Pasti gak mau. Mulai dingin ya. Mohon maaf. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa. Tidaklah para pecinta mendengar nama Taha Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Taha nama siapa? Taha nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau baca surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, sirkan sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah gak? Gimana Kiai mantan pembid'ah? Bid'ah gak? Mantan waheboy itu ya. Sekarang sorbannya hijau. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh loh Kiai membenci masa lalu. Jangan seperti sebagian kawan saya, ex Kristen masuk Islam jelek-jelekin Kristen. Nggak usah. Mu'alaf aja. Nggak usah jelek-jelekin agama masa lalu. Kalau ex Wahabi, ex aja, nggak usah jelek-jelekin. Debat-debat aja, nggak usah menghardik dan menghina. Sepakat? Ciri-ciri orang yang belum keluar dari kegelapan hatinya, dia suka jelek-jelekin orang dan jelekin masa lalunya. Ya. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabar rana. Ini luar biasa ini. Tidaklah mereka para pecinta, ini pecinta semua kan, mendengar nama sang baginda sang Taha Al-Mustafa yang disucikan, yang terpilih, illan ta'ashu, melainkan mereka langsung segar. Maka saya lihat ini kan malam Senin ya, besok pada mau kerja, tapi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW nggak pernah capek, nggak pernah. Kata dokter tidur normalnya sehari berapa? 8 jam, tapi para pencinta cukup 4-6 jam. Selebihnya bikin maulid at-tahajud. Sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bangun, Nabi masih berdiri sholat. Tidur lagi, Nabi masih berdiri sholat. Bangun lagi, Nabi masih berdiri sholat. Biasa suami istri kalau berkelakar kan parah. Sayyidah Aisyah itu ngomongnya begini, wahai baginda suamiku, kan engkau sudah diampuni, ngapain lagi? Tuh, kan omongan suami istri biasa begitu. Apa jawaban beliau? Aku bukan ingin dapat pahala, bukan lagi cari rezeki, bukan lagi mau wiridkan jabatan. Perhatiin para pencinta, wiridan bukan untuk narik rezeki. Itu bukan pencinta. Masa kita beramal-amal akhirat untuk ngumpulin dunia? Mohon maaf para kiai, tolong bimbing umat yang datang. Jangan sampai itu ahli dunia datang ke kiai untuk mengamankan dunianya dengan amalan kiai. Lo kiai kok mau-mau aja? Mau tapi bimbing. Oke, didoakan, diwiridkan, mahar. Bukan itu yang penting. Betapa anehnya orang mengaku cinta kepada Allah,
lalu dia datang kepada ahlillah, kekasih Allah, lalu mengatakan, Tuan Syekh, Pak Kiai, tolong doakan saya naik jabatan, tolong doakan dagangan saya laku, toko saya rame. Ini orang datang ke wali Allah minta diamankan dunianya. Ini orang cinta dunia tapi soleh, sholat untuk ngamanin dunia, maulid tuh ngamanin dunia. Ini masa sudah beda, ya? Itu dulu boleh orang begitu, sama kiai kita dibiarin aja, yang penting orang maulid aja dulu, yang penting orang mau sholawat aja dulu. Ini zaman kebangkitan rohani. Kata Imam Syazili, sungguh dimurkai seorang hamba, dia beramal amal akhirat untuk mengamankan dunianya. Hati-hati. Sungguh bohong cinta seseorang, dia datang kepada kekasih Allah untuk mengamankan urusan dunianya. Jadi kalau ada yang datang nih Pak Kiai, terima aja. Dia ngomong, tolong doakan pangkat saya, dunia saya, iyain tapi bimbing pelan-pelan. Masa tahun lalu deh begitu, apalagi ini hari udah hari keberapa kampanye nih? Hari ketiga bukan? Kampanye resmi, kampanye gak resmi udah lama, ya. Yang paling parah apa Kiai? Saya mau ceramah, tapi sebelum saya naik 3 caleg ceramah duluan. Ketika saya duduk dia pergi. Saya bilang, aneh doain ente gak kepilih. Ngomong gitu, saking keselnya. Enak bener mempolitisasi majelis kita, ya kan? Kita nggak pernah anti politik, nggak pernah. Bagi saya politik itu fardu kifayah, mesti ada yang masuk partai Pak, mesti ada. Tapi jangan gitu caranya, ya. Kiainya naik, dianya kabur, ya. Semoga suaramu kabur semua, ya. Memanfaatkan majelis maulid untuk kepentingan suara 5 tahun doang. Nauzubillah min zalik. Itu malam ini gak ada caleg yang ngomong nih. Mohon maaf ya. Pilih orang yang emang dia sukanya agama sebelum nyalek. Udah sering hadir di majelis sebelum nyalek, ya. Ya tapi masih mending juga sih yang hadir setelah nyalek, lumayan. Untuk saweran. Tidaklah para pencinta mendengar kisah baginda kecuali rohaninya tergugah bahagia. Inta asyurana, langsung tergugah. Jadi kalau sakit badan, gundah gulana, hadis di majelis maulid. Cuma tadi nih para bro-bro ini semangat bener ente mukul-mukul, ya. Nggak capek itu tangannya, luar biasa, ya. Semoga tangannya diberkahi, ya, amin. Tapi satu usul, kalau pas doa dikecilin bunyinya, yang pas terakhir Rabbighfirli kecili, kalau perlu nggak usah. Bagian begitu kita mau connect hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain hajar terus, ya. Bayangkan kita lagi nyambut kehadiran nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih panjang Pak, saya pilih-pilih aja yang mana yang gampang dijelasin, ya. Apa kata beliau? Ini kita loncat. Ja'akum nur, lalu diloncat. Wastash'iran anwar man qila mata kunta nabiyan qala adamu kana bainat turabi wa baina ma'in fastafiq min ghaflatin anda wa kun yaqzana. Sungguh telah datang nur kepada kamu. Kita loncat sedikit biar nyambung. Sang nur itu siapakah dia wahai pecinta? Nur itu sudah ada sebelum baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan nur itu sudah ada sebelum ada arash. Bahkan nur itu sudah ada sebelum bahannya aras dicipta.
Saya sampaikan ini berulang kali, terutama di majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sampaikan satu karya beliau namanya Sirrul Asrar. Beliau memulai dengan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Menukil satu riwayat. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan, Allah pancarkan 4.000 tahun sebelum Aras dicipta. Lebih tua Aras apa Nabi Muhammad? Nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua. Nih perhatikan, ini hadis penting. Sayyidina Muhammad SAW di malam Mi'raj, malam Isra, diterbangkan. Sampailah di Tur Sina. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusalli ala qabrih. Aku melewati kuburan Musa dan aku lihat Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Hadis sahih Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari. Kalau Bukhari udah beres sudah. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku melihat Musa di dalam kuburnya, tidak tidur, tidak mati, tapi dalam kuburnya dia sedang sholat. Bermimpilah seorang imam bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Mawahib Asy-Syadzili, bukan Abul Hasan. Ini pelanjut setelahnya, Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi ketemu ruhaniyah baginda. Kalau wali ketemu nabi ngobrol. Kalau antum baru pecinta ketemu nabi paling ngeliat doang, itu nabi ya, gitu doang. Tapi kalau wali ketemu nabi ngobrol. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili nanya, wahai baginda. Nih perhatikan kisahnya. Banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami, engkau tidak tahu maulid-maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ana mayyitun inda man lam yafqah anillah. Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang nggak kenal Allah. Maka siapapun malam ini yang meyakini ruhaniyah Rasulullah SAW masih aktif di alam kuburnya, rohaniyah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak ngaji kitab, walaupun gak bisa nahu sorob, yang penting bisa nahu sarap ya. Ini sarap semua ini ya. Apa kata Nabi SAW dalam pengalaman mimpi Imam Syadzili, Abul Mawahib Syadzili? Ana maitun innaman lam yafqah anillah. Aku dianggap mati oleh orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di depan saya semuanya saya yakin Rasulullah hari ini masih hidup. Benar gak? Yang meninggal cuma tubuhnya, ruhnya masih hidup? Masih. Kita baca salam dijawab gak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka belajarlah ilmu tentang ruh. Yang ilmu ini sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah sangatlah banyak. Sedikitnya pengusaha itu 1 T, Pak. 1 T itu udah pernah megang belum? 1 M deh. 1 M itu 1 M deh. Beneran ya, saya ketemu orang dia ngomong 1 M tuh amat dikit. Kita bingung kok 1 M bagi dia dikit.
1 M bagi orang itu dikit. Itu baru hamba Allah yang kaya. Gimana Allah yang maha kaya. Jadi kalau kiai bilang ilmu saya mah nggak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apanya kiai, apa-apanya antum. Sholawat saya mah dikit, sholawatnya dikitnya kiai 1000, sholawat banyaknya antum 100. Baru sholawat 100 sudah ngerasa kayak ahli maulid sudah. Ya. Orang kaya donasi Palestina 1 M biasa aja. Kita donasi baru 10.000 udah kayak jadi pejuang Palestina. Ya tapi lumayan lah, yang penting ngeluarin toh. Itu bedanya orang yang kaya tidak kaya. Sama Pak Kiai kalau bilang ilmu saya dikit, tapi pas dia ngomong kok berat. Itu dikitnya kiai yang sudah ngaji 20 tahun, 30 tahun. Kita mah baru mu'alaf kemarin sore, baru hijrah kapan hari. Maka saudara-saudariku yang makan Allah, tuanya baginda lebih tua dari Arash, apalagi Sayyidina Adam. Aktifnya beliau hari ini, malam ini, lebih aktif daripada Nabi Musa. Saya mau nanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Kalau Nabi Musa masih aktif di kuburnya, masa Nabi Muhammad gak aktif? Nabi Musa ngapain di kuburnya? Sholat. Nabi Muhammad ngapain di kuburnya? Jawabin salam antum. Jawabin sholawat kita. Dalilnya mana? Dalilnya banyak ya. Dalil mengenai Nabi SAW menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu lebih dari 10 hadis. Salah satu riwayat yang paling sahih riwayat Imam Abu Daud ya. Tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah hadirkan rohku. Kalau terjemahan harfiahnya radda, Allah kembalikan rohku. Rod dikembalikan, Allah hadirkan, maka rohnya yang hadir pasti dengar. Nabi jawab, bukan telinga ini yang dengar, tapi yang mendengar ruh kita yang dengar. Wallahi Al-Faqir pernah mengalami itu. Maka saya yakin, hakul yakin, kalau ada lagi yakin di atas hakul yakin, saya yakin itu bahwa kalau kita baca salam dijawab sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sibuk sampai sekarang jawabin sholawat kita. Dan saya bersyukur negeri ini negeri yang paling banyak orang bersolawat. Meskipun muka kita nggak muka-muka Arab ya kan, Arab maklum semua kan ini, tapi sholawatnya pakai bahasa Arab, bener nggak? Walaupun bahasa Arabnya pas-pasan, Allahumma sholli, secara nahu bener nggak tuh Kiai sorobnya? Allahumma sholli ya. Itu secara ilmu bahasa salah, tapi kalau kita berhukum dengan hukum rasa nggak salah. Sama kayak orang Jawa baca Al-Fatihah ya, nggak apa-apa nih orang Jawa nih kalau baca Fatihah begitu. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Kita benerin 3 menit beres, kita pergi balik lagi. Gimana hukum bacaannya? Bener gak? Lah bener untuk dia. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebani orang kecuali semampu dia. Ya. Jadi Nabi tua nggak? Nabi tua nggak? Tuanya bukan main. Lebih tua dari Arash. Bayangin. Bahkan Arash itu tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi ke Arash, ngapain Nabi ke Arash? Ini mumpung belum Mi'raj tapi kita buka duluan. Ente apal nggak Robbi Kholak? Ya, bunyiin ya. Ya udah baca dulu deh. Robbi Kholak ya. Pakai mic ya. Yang syahdu. Biar aneh tambah rindu sama Rasulullah. Ya. Rabbi Kholak Taha min nur
فيه احترام فيه احترام نادى مؤاخذ يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه باحترام نادى مؤاخذ باليا مختار لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما صلى إمام وقاتنا من ربحيل باحي الجليل باحي الجليل ربي خلق إن رمت لحظة بالحور يوم زحام يوم زحام إن رمت لحظة بالحور يوم زحام يوم زحام صلى على باعي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طاع من نور باضطرام في احترام نادى مؤاخ باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Lanjut, masih kuat? Oke, belum jam 11, sedikit lagi. Setelah tubuh mulia sang baginda ditanam di tanah mulia negeri Thayyibah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, tubuhnya ditanam, nurnya masih ada nggak? Ruhnya masih ada nggak? Maka kita baca salam tidak hanya ke tubuhnya yang sudah ditanam, tapi kepada nurnya yang sudah lebih tua daripada aras, yang nurnya dicipta sebelum Sayyidina Adam, ruhnya yang selalu aktif, lebih aktif daripada Sayyidina Musa. Itu yang kita salamkan. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimanakah cara bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam? Caranya, aktifkan ruhmu, terangkan kolbumu dengan mengenal sang baginda, lalu memperbanyak salawat kepada beliau. Pasti minimal sekali seumur hidup pasti ketemu.
Pasti ketemu. Pertama pandang dulu dia dengan ilmu, nanti Allah berikan pandang dengan kolbu. Pandang dengan ilmu, sebut kisahnya, pelajari syama'il sifat-sifatnya, sebut-sebut nama dia hari-hari, bahkan jadikan dia sebagai penghibur hati. Saya kalau gundah itu pakai zikir la ilaha illallah nggak tembusnya pakai sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Udah zikir la ilaha illallah, ada aja kurangnya, ditambah zikirkan la ilaha illallah, tambah kenceng, tambah gundah. Tapi kalau dibacakan sholawat langsung adem. Kenapa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah kalbu tambah bergetar. Tapi kalau disebut nama baginda, kalbu langsung tenang. Kenapa? Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ya, Allah berkalam, bahkan itu kalam Allah, hadis qudsi, ja'altu, aku jadikan, zikraka, menyebut nama engkau itu mengingat aku, karena tidak disebut nama aku kecuali disebut nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah itu punya sholawat yang luar biasa, yang dia gubah sendiri. Karena ada kelompok yang bilang nggak boleh gubah-gubah sholawat mesti yang dari hadis. Imam Syafi'i, imam yang paling mengenal Rasulullah SAW, yang paling mengenal ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, menggubah sholawat sendiri, dibuat sholawat versi dia dengan kalimat kullama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak orang yang ingat dan lalai. Orang yang ingat Nabi banyak, orang yang nggak ingat Nabi lebih banyak. Mulai dari awal dunia dicipta sampai akhir, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan di situ, fastafiq min ghaflatin, jika engkau sudah kenal hakikat nur, tuanya nur, kekalnya nur dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala, fastafiq, bangunlah, sadarlah segera, sadar. Ini nyebut Nabi Muhammad SAW bukan perkara ringan. Min ghaflatin, dari kelalaian kolbu. Maka kalau salawat, hadirkan beliau Nabi Muhammad SAW. Gimana? Ahli salawat dihadirkan nggak? Jadi sebelum salawat syahadat dulu, innallaha dulu, ya, baca salam dulu ke Nabi, katakan wahai Rasulullah izinkan aku menyebut namamu. Insya Allah dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau dulu, mana tadi beliaunya nih, ya? Oh, udah kabur. Mantan ex wahai boy, apa kata dia dulu? Nabi udah mati, nggak bisa jawab. Masa kalah Nabi sama Nabi Musa? Nabi Musa bisa mendebat Nabi Adam udah meninggal. Apa kata Nabi Musa? Oh, kamu ya kakek kami yang karena kamu kami terusir dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Kamu Musa, nabinya Bani Israel yang pinter itu, masa nggak ngerti masalah takdir? Kalah langsung Nabi Musa. Itu Nabi Musa debat dengan Nabi Adam sudah dikubur. Hadis Sahih Bukhari loh Pak. Hadis Sahih Bukhari. Begitu beraninya Imam Bukhari menyebutkan kisah ini, masa kita nggak berani menyampaikan hadisnya? Masa kita nggak berani menyebutkan kisah-kisah ulama yang mengalami dengan Nabi yang paling mulia? Karena ulamanya umat Nabi Muhammad SAW, ilmunya setara dengan ilmunya para ulama Nabi Bani Israel. Meskipun derajat kenabian mereka nggak sampai, ulama kan bukan nabi. Maka ini saran ya,
kalau ingin mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW, belajar tentang nur Nabi Muhammad SAW. Dan silakan lihat semua kitab maulid bahas nur Muhammad. Ini bahas nur Muhammad barusan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kiai ngomong begini, ente gak usah bahas nur Muhammad, ini orang awam semua. Kalau gitu gak usah baca Simtuduror, gak usah baca Berzanji, gak usah baca Dia Ulame, gak usah baca Dibai. Kenapa? Semua kitab itu dimulai dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada kiai begitu, pecat aja kiainya ya. Gimana cara mencatnya kiai? Saya heran tuh kok ada kiai ngomong begitu ya. Ar-Razi ini bahas nur Muhammad mulu, ini kajian orang-orang stres katanya. Lo justru nur Muhammad tuh obat stres bro ya. Maka saya alhamdulillah seumur-umur gak pernah stres, cuma sekali doang. Sekali mikirin belum punya bini, mikirin punya bini, stres. Pas udah punya gak pernah stres sampai ini, alhamdulillah. Malah semangat pengen nambah lagi. Cuma minal khaifin, di antara orang-orang yang takut. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ada ajaran, nah ini perlu kita ulang-ulang, yang menyatakan bahwa orang tua baginda Nabi Muhammad SAW musyrik. Pernah dengar? Disiksa di neraka. Pernah dengar? Bener? Antum berani nggak bilang orang tua aneh masuk neraka? Yang ada nih, kuat nggak? Itu baru bapak ibu saya loh. Ya, bapak ibu saya bukan orang suci. Tapi kalau ada orang bilang bapakmu masuk neraka, golok saya keluar, keris saya keluarin. Ya, ayo kita adu jotos. Begitu kita nggak senengnya orang tua kita disebut masuk neraka. Kira-kira ente punya hati nggak mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Atau kolbumu sudah mati? Ar-Razi, ente masa nggak baca ada Sahih Muslim? Sahih apa? Nabi ditanya oleh seseorang, aina abi, mana ayahandaku? Kata Nabi SAW, ayahandamu masuk neraka. Orang itu mukanya langsung murem, membelakangi Nabi mau pergi. Nabi panggil, sini. Inna abi wa abaka finnar, ayahandaku, ayahmu masuk neraka. Ternyata orang yang baca hadis ini nggak paham Quran. Di Quran kata ayah tidak selalu untuk bapak yang menjadi bapak kandung kita. Yang hafal Quran, coba lihat kisah Sayyidina Yakub bertanya ke anak-anaknya, apa yang kau sembah setelahku? Apa jawaban anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Coba perhatiin, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak banyak, yang masyhur yang diketahui banyak orang cuma dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Pernah dengar Madian? Nama anaknya Nabi Ibrahim, Madian, Maidan. Ada 6 anak Nabi Ibrahim dari jalur istri ketiga. Namanya Sayyidah Qanturah. Ada riwayat menyebutkan 4 anak, dan zuriat beliau itu melahirkan orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Maka wajah-wajahnya begini-begini nih ya. Ya, hidungnya mancung ke dalam. Ya lumayan.
Muka kita ya begini. Coba dijajar sama Habib, kan muka kita kalah langsung, Pak. Benar nggak? Tapi tenang, semua kebangkitan agama Islam masa lalu sudah pernah di semua benua, di semua wilayah kecuali tanah Jawi, tanah Melayu, tanah negeri Nusantara. Ini giliran kita, Pak. Ini giliran kita. Maka Allah sudah siapkan negeri ini dengan orang suka sholawat. Pesantren terbanyak di dunia itu Indonesia. Wabil khusus Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, itu berjejer, setiap kota, setiap kampung ada pesantrennya. Coba cari di Arab Saudi ada pesantren nggak? Madrasah mah ada, pesantren nggak ada. Coba tanya Dr. Fatih, ini kawan saya kuliah S3. Cuma saya bosan kuliah, kalau dia betah kuliah 10 tahun jadi dokter. Ya, betah bener jadi donatur kampus ya. Di Mesir ada pesantren nggak, dokter? Nggak ada kan? Madrasah ada, pesantren nggak ada. Nggak ada. Pesantren adanya di mana? Di tanah Jawi, tanah Melayu, tanah Nusantara. Alhamdulillah, ini Allah sedang siapkan bedanya. Orang kita ngaji pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Melayu. Jadi ngomong apa, Arabnya nggak fasih, Arabnya Arab maklum, ya, baca ainnya seng, ya. Iya karena abudu ya karena nasta'in, nggak enak didengar. Cuma kalau orang tamatan Yaman enak didengar, walaupun hafalannya pas-pasan aja. Ya apa boleh buat, beginilah adanya. Allah siapkan negeri ini. Maka saya yakin, betul-betul yakin, kebangkitan Islam nanti bermula dari negeri kita. Insya Allah ya. Ini bukan ngayal, Pak. Ini sudah mulai hakiki, sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat yang tadi disebutkan, wahai ayahanda, kata anak-anak Nabi Yakub, kami sembah Tuhan dari ayahmu. Ayahnya Nabi Yakub siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi di ayat itu abakmu, ayahmu. Yang disebut ayah di situ bukan bapaknya langsung. Siapa yang pertama? Ibrahim, kakek disebut ayah. Wa Ismaila, paman, kakek paman. Berarti paman disebut ayah. Saya mau tanya, paman Rasulullah SAW yang masuk neraka siapa? Itu yang dimaksud di hadis sahih Muslim. Inna abi, sesungguhnya pamanku Abu Lahab juga masuk neraka, gitu maksud beliau. Bukan ayah beliau Sayyidina Abdullah, bukan ibunda beliau Sayyidah Aminah. Ini saya pertanyakan ke mak-mak di mana-mana. Saya mau tanya juga sama ibu-ibu di sini, atau yang mau jadi ibu-ibu. Ada yang mimpi ketemu Jibril nggak? Serius loh ya? Ada nggak ada? Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di kampung kita orang mimpi ketemu Jibril, kita meyakini orang itu mulia nggak? Ada orang mimpi para nabi, kita bilang itu wali bukan? Sayyidah Aminah, malam ini dia hamil, malam itu dia mimpi didatangi ruh para malaikat, pemimpin malaikat Sayyidina Jibril. Sebarangan gak Aminah itu? Itu perempuan musyrik atau wali Allah? Gimana?
Sayyidah Aminah itu perempuan musyrikah atau seorang perempuan wali Allah? Ini aja yang beriman belum pernah ketemu Jibril kan? Padahal udah sholat dari kecil nggak pernah ketemu Jibril. Kiai, ada yang ketemu Jibril nggak? Pak Ketua LDNU nih, Pak Kiai, udah ketemu Jibril belum? Tuh Kiai, sorry Kiai, Kiai aja nggak ketemu roh Sayyidina Jibril. Sayyidah Aminah ketemu, muliaan mana? Terus kok ada orang bilang ibu Nabi musyrik? Kurang. Paham maksud saya? Setiap malam beliau didatangi ruh Sayyidina Jibril, kalau enggak ruh para nabi, sampai detik beliau mau wafat. Beliau mau melahirkan. Datang rohania, Asia, Maryam, datang semua. Kira-kira itu wali Allah atau musuh Allah? Nah, jadi kalau mau anaknya jadi anak yang soleh, sering-sering mengenang kisah Sayyidah Aminah. Aminah artinya perempuan amanah. Perempuan amanah. Dia serahkan anaknya Sayyidina Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah Sa'diyah, nggak dikasih tahu keajaiban itu. Udah agak gedean Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya sama Jibril, ketakutan Halimah, dibawa balik, dipulangin ke Sayyidah Aminah. Apa kata Halimah? Hei Aminah, anak kita ini aneh, kok dia didatangi malaikat? Sayyidah Aminah bukan masa sih gitu, enggak. Kamu norak, masa nggak ngerti gitu. Digituin sama Sayyidah Aminah. Masa kamu nggak ngerti? Dari awal kamu nyusuin anakku, air susumu langsung deres. Dari awal kamu bawa anakku ke rumahmu, semua usaha suamimu diberkah ya Allah. Kamu yang tadinya miskin jadi kaya. Halimah ngomong, iya juga ya, iya semua. Tahukah engkau hai Halimah? Nah ini sebagai penutup nih. Ketika aku melahirkan sang Muhammad anakku sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu nura, aku menyaksikan cahaya yang sangat terang benderang tapi tidak menyilaukan mata. Itu cahaya tembus sampai kemudian menggetarkan istana-istana kekaisaran di Roma, Azim Kisra, semuanya bergetar. Seluruh dunia menyambutnya. Yang ngomong siapa? Sayyidah Aminah. Itu kasyaf. Kalau tadi mimpi, sekarang lihat, lagi melahirkan, lagi sadar, lihat, nurnya nyampe kemana-mana. Disebut dengan mukasyafah. Apa bahasa Arabnya? Mukasyafah nuraniyah. Kasyaf, Allah singkapkan alam cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya nih, nggak ada kiai jadi pemimpin suatu organisasi atau pesantren kecuali waktu kecilnya atau waktu ngaji dulu dia pernah mimpi melihat cahaya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia nggak ingat. Pasti pernah, walaupun dia nggak ingat. Ya, saya ingat persis. Saya melihat itu dalam keadaan mimpi, lalu Allah berikan dalam keadaan jaga. Sallallahu ala nuril mubin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Barangkali itu lalu oleh-oleh buat antum semua. Aqallu ma yusalli al-muhib ala mahbubihi ay yusalliya ala al-aqal 300. Sedikitnya salawat pencinta berapa? 300. Mau nambah cinta enggak? Tambahin jadi 400. Dan cinta salawatnya bukan untuk mengamankan dunia. Niatnya dibenerin, saya sholawat bukan untuk melakukan dagangan, bukan biar supaya toko jadi rame, bukan. Sholawat pencinta itu betul-betul sholawat karena cinta ke Nabi Muhammad SAW.
Seandainya toko antum nggak rame dengan sholawat, masih sholawat nggak? Sakit disolawatin nggak sembuh, masih sholawat nggak? Mau naik pangkat disolawatin nggak naik-naik, masih sholawat nggak? Kalau cinta Rasulullah SAW, bersolawatlah tanpa syarat. Ayuhal muhibbun, ayuhal mushtaqun, aksirus salah alaihi, ahabballahu ilaikum wa ahabba rasul ilaikum. Wahai para pecinta, para perindu, banyak-banyak solawat kepadanya, bersolawatlah tanpa syarat untuknya, maka Allah jatuh cinta kepadamu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan solawat Jibril. Ayo sama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا بنتو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الفاتحة يا رب يا صراط الذين أنعمت عليهم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا سميع يا قريب يا مجيب صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله yang maha mendengar, yang maha hidup, yang maha menyampaikan keluhan-keluhan dan doa-doa kami. Sebelum kami mengeluhkan hajat kami ya Allah, mohon sampaikan salam cinta dan rindu kami ya Allah. Amin. Kepada kekasih Engkau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, iqbal minna tahiyyatana wa salamana. Amin. Min ruhina min arwahina ila ruhikum ya Sayyidana, min qulubina ila qalbikum ya Maulana. Amin. Wahai baginda Rasulullah, mohon diterima salawat dan salam dari ruh kami yang hina ini. Amin. Kepada ruh Engkau yang mulia. Dari kolbu kami yang bernoda ini kepada kolbu Engkau yang penuh cahaya. Dari diri kami yang tidak suci ini kepada diri Engkau yang penuh kesucian. Allahumma inna nashku ilaika hawaijana. Ya Allah, kepada Engkaulah kami mengadukan semua hajat kami. Ma'annaka alimun bina ya man huwa alimun bidatis sudur. Padahal Engkau maha mengetahui semua hajat kami, semua masalah kami. Hadirnya kami malam ini ya Allah murni karena cinta kepada kekasih-Mu. Mohon ya Allah, jadikan cinta ini menjadi tangga supaya kami sampai kepada cinta kepada Engkau. Dan jadikan hidup kami diberkahi ya Allah. Jadikan pekerjaan kami diberkahi ya Allah. Jadikan keluarga kami diberkahi ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sorga yang Engkau dahulukan untuk dunia kami. Baiti jannati kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah kami bercahaya dengan sifat-sifat baginda. Jadikan rumah kami penuh dengan kisah-kisah baginda. Jadikan rumah kami penuh dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan negeri ini ya Allah negeri yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihkan untuk kami ya Allah pemimpin yang juga mencintai Engkau dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ya Allah inna nasta'udika biladana. Ya Allah, kami serahkan keamanan negeri ini kepada Engkau biwasilati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim, yang maha tahu semua kebutuhan kami, faqdi hawaijana, tunaikan hajat kami, wastur auratina, wahai yang maha mengetahui semua aib kami, semua dosa kami. Ya Allah, dengan kemuliaan Engkau, dengan keindahan Engkau, tutuplah semua aib kami, tutuplah semua kesalahan kami di sisimu dan di sisi makhlukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal baginda, dengan bersolawat kepada baginda, dan meninggal wafat dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatkan kami ya Allah dengan mendapatkan husnul khatimah, dan jadikan kami di akhirat bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami diizinkan bertemu Engkau ya Allah ya Azim ya Azim. Azim ajrana, azim ujuru salawatina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebentar, bapak-bapak jangan pulang dulu, belum ada doa penutup. Kami umumkan dan jazakumullah khairan katsir, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru kita Abuya Dr. Ar-Razi Hashim yang telah menyampaikan tausiah agama, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau manfaat buat kita semua, dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, donasi untuk Palestina telah terkumpul 4.246.500. Alhamdulillah. Untuk itu kita akhiri doa penutup akan disampaikan oleh Kiai Abdurrahman Yusuf, guru dari Sayyidah Khadijah. Dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتنسمع من سنة الشيطان وبعدين في الدين الآخرة فتشارك جالبة لنا ولأحبابنا ولكل صالحة وإلى خاضم صفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا وكريمنا ظهرنا مولانا محمد وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai dan Bapak Kiai Abdurrahman yang telah memimpin penyampaian doa, dan dipersilakan Kang Salman untuk menyampaikan atau menerima donasi dari panitia untuk Palestina dari pengurus masjid. Dipersilakan.
Hadir ada udah siapin santapan iya. jasmani. Jangan suruh pulang. Dan Bapak Ibu untuk tidak beranjak dulu karena ada santapan jasmani. Dan juga di sini juga ada stand dari Lazisnu PCNU Kabupaten Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi muzaki bisa langsung menghubungi Lazisnu PCNU Kabupaten Bekasi. Dan juga ada stand travel umroh yang dipimpin oleh Kiai Zidan. Dipersilakan untuk menghubungi Kiai Zidan bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, insya Allah berkah. Dan ini pemberian donatur atau donasi untuk Palestina dari jamaah Sayyidah Khadijah langsung disampaikan oleh Ketua DKM. Dipersilakan. Pada para jamaah, kami harap jangan pulang dulu, silahkan santapan rohani jasmani dulu, karena kami sudah menyiapkan begitu banyak karena berkahnya, karena cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Silahkan, tolong panitia diatur agar santapan jasmani bisa semuanya bisa mencicipi. Dan kami juga terima kasih pada seluruh jamaah atas donasi Palestinanya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan para mujahid-mujahid yang ada di sana, mudah-mudahan dengan wasilah bantuan dari kita semua, mudah-mudahan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah angkat menjadi mujahidin, dan mudah-mudahan yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberikan semangat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kami. Kurang lebihnya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami selaku pengatur acara, apabila ada kata-kata yang tidak tertata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihiku papat badane mu'min anu teng syariat kang dihilisane anut ngendikane kapindo mulyakeun ing wong tuane salamate anak salihiku babat badane mu'min anu ding syariat kang dihilisane anut ngandikane kapindo mulyakeun ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil asyani wa daraji adfad kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping papat ngamal anu ting ilmune dadi tanggung jawab orang ngaulane. Kaping papat ngamal anu ting ilmune dadi tanggung jawab orang ngaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil asyani wa daraji
حتى يجري رات العالم يا أهيل الجود والكرم. Ikut saking ulama awe pitutur alamat bocah jawi jujur. Ikut saking ulama awe pitutur alamat bocah ingkang gawe jujur. Moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat anamu bilahi. Moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat anamu bilahi. Ya Rasulullah salamun ali ya Rabbil ajani wa darajim adfat yaji ratal alami ya uhayl al-juni wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Sayyidah Khadijah berjalan lancar dan sukses, sekaligus penggalangan dana untuk peduli kemanusiaan untuk negeri Palestina. Mudah-mudahan kesuksesan ini diiringi ke depan semakin sukses untuk Masjid Jami Sayyidah Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, oke, beri Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid kita tercinta, Masjid Jami Sayyidah Khadijah, berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah sekaligus penggalang dana buat saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Amin.